cantik bernama Jie sibuk mencari lemari bekas di marketplace online. Tak lupa, ia mengukur dinding kamarnya agar muat dimasuki lemari. Setelah menemukan lemari bekas yang cocok, Jie segera menelpon penjual untuk melakukan transaksi. Ia berjanji temu dengan penjual malam nanti untuk melihat kondisi lemari secara langsung. Malam itu, Jie pergi menuju ke lokasi penjual lemari sendirian. Pria itu tampak sudah menunggu kedatangan Jie. Mereka masuk ke apartemen untuk melihat langsung lemarinya. Si penjual mengaku telah merestorasi lemari itu agar terlihat bagus seperti baru. Saat Jie memeriksa isi dalam lemari, pria itu melihat ke arah cermin dengan tatapan tajam. Jie sampai ketakutan saat memergoki pria itu menatapnya sangat lama. Gadis itu buru-buru pergi dan meminta penjual untuk mengirimkan lemari ke alamatnya esok hari. Pria itu pun berjanji akan mengirimkan jam 2 siang. Keesokan harinya, Jie meminta bantuan temannya Jono untuk mengangkat lemari ke kamarnya. Melihat lemari itu, Jono langsung menyadarinya. Ia juga sempat ingin membeli lemari itu bulan lalu dari penjual yang aneh. Si penjual berkata lemari itu sudah laku. Jono tidak menyangka Jie justru mendapatkan lemari incarannya. Jie segera memasang lemari itu, namun pintunya agak rusak dan sulit untuk ditutup. Meski begitu, ia tetap menggunakan mengingat harganya yang murah meriah muntah. Malam harinya saat Jie tertidur lelap, selimut tersingkap ke atas membuat gadis cantik itu terbangun. Jie yang baru membuka mata dikejutkan dengan penampakan tangan manusia yang meraba kaki dan tubuhnya. Setelah mengalami ketindihan beberapa saat, Jie kembali tersadar. Pintu lemari barunya terbuka perlahan. Jie memeriksa isi dalam lemari itu dan menutupnya. Hari berikutnya, Jie bercerita pada Jono terkait kejadian horor semalam. Jono berkata, jika membeli lemari bekas, mereka harus menggunakan kantong kacang merah untuk menyingkirkan nasib buruk. Jono menyarankan Jie untuk mencobanya. Jie pun segera kembali ke apartemen dan memasukkan beberapa butir kacang merah ke kantong kain berwarna putih. Kantong kacang merah itu digantungkan tepat di gagang pintu lemari. Malam harinya, saat hendak tidur, tiba-tiba tubuh Jie ditarik ke bawah sampai panik dan ketakutan. Gadis itu mengambil pisau untuk berjaga-jaga dari orang jahat. Ia memeriksa setiap sudut kamar termasuk di bawah ranjang. Tak berselang lama, pintu lemari kembali terbuka. Jie mendekati lemari itu dan menemukan pintu rahasia di dalamnya. Ternyata penjual lemari itu menarik tubuh Jie untuk melakukan hal tak senonoh padanya. Gadis itu pun marah besar dan menusuk tubuh penjual lemari secara bertubi-tubi hingga tak sekarat. Meski tubuhnya tertusuk benda tajam, pria itu masih bisa bergerak dan berusaha melepas pisau dari punggungnya. Jie berlari masuk ke kamar mandi dan menelpon polisi untuk meminta bantuan. Tiba-tiba pisau menancap menembus pintu kamar mandi. Pria penjual lemari itu melarikan diri setelah mengetahui Jie menelpon polisi. Selang beberapa saat kemudian, Jie memberanikan diri untuk keluar dari persembunyiannya. Ia mengira jika pria jahat itu sudah lari ketakutan. Ternyata penyusup itu bersembunyi di bawah kolong ranjang dan Jie dibawa pergi dan meninggalkan lemari dalam keadaan terbuka. Dan film pun berakhir. Barang-barang seperti pakaian bekas dan tempat-tempat seperti kamar seseorang dapat menyimpan energi lama. Ingatan yang terhubung dengan ruangan tersimpan dalam ingatan dan membekas hingga terjadi pengulangan yang tiada habisnya. Sayangnya, kali ini kejahatan manusia lebih ditonjolkan. Penjual lemari memanfaatkan harga murah untuk mendapatkan mangsa. Sebaiknya lebih waspada jika mendapat tawaran harga murah jauh di bawah rata-rata produk serupa. Terima kasih dan sampai jumpa.